kita sudah pasti syaratnya itu lebih mudah. Pasti mobil dan motornya pun akan dengan cepat langsung dipakai. Jadi biasanya customer yang mungkin ya kita setujuin itu adalah yang memiliki DSR minimal 40%. Perusahaan pembiayaan itu sudah menalangi dulu untuk membayar ke dealer sama showroomnya. Konsumen harus bisa memastikan bahwa perusahaan pembiayaan itu adalah yang sudah diakui oleh OJK. Halo Gan, gimana kabarnya? Thank God it's Friday. Karena hari ini saya Mercy Andrea akan nemenin teman-teman semua di live streaming perdananya Juragan Keren. Nah sebelumnya nih, buat yang belum tahu apa sih Juragan Keren. Jadi ini adalah sebuah podcast khususnya untuk para Gen Z ya. Jadi buat teman-teman yang Gen Z atau mungkin saya juga sih milenial ya, tetap harus stay tune karena kita akan membicarakan tentang literasi keuangan dan tentunya kita akan menghadirkan narasumber yang kece, terpercaya dan pastinya menginspirasi kita semua. Seperti saat ini telah hadir bersama saya Bapak Ruli Setiawan selaku Finance and Business Relationship Director Mandiri Utama Finance. Halo Pak Ruli, gimana kabarnya? Halo, Mercy. Gen Z ya? Gen Z. Salam semua, salam kenal, saya Ruli Setiawan. Pak Ruli, kayaknya sibuk banget nih hari ini ya, meeting kemana-mana. Ya sesibuk apapun kalau Antv atau Antv digital yang mengundang kita datang. Gitu. Wah, thank you banget nih Pak udah hadir pada siang hari ini, sore hari ini tapi sebelum kita ngomong lebih jauh ya Pak, kita akan nonton dulu nih sebuah video pendek. Tapi sebelumnya aku mau ngingetin juga buat teman-teman, kita akan ada sebuah link survei yang tercantum di deskripsi video streaming di bawah ini ya. Jadi langsung aja diisi karena itu akan berarti banget buat kita untuk program kita ke depannya. Oke, langsung aja kita akan nonton sebuah video pendek. Kak Nat, dari kenapa? mana mau kemana? Dari toilet? Sini deh. Kenapa? Lu sebelah gue. Kenapa sih bikin kaget banget deh lo? Kenapa? Jadi gini nih, gue kan udah 1 tahun kerja ya di sini ya. Gue tuh pengen punya mobil. Ya buat kerja, buat nongkrong-nongkrong juga biar lancar aja gitu. Gue sih pengennya punya mobil. Jadi menurut Kak Nadia gimana? Oke menurut gue, tapi buat apa mobil? Buat self reward dong. Self-reward? Tadi katanya buat kerja, sekarang self-reward. Jadi yang mana yang benar? Dua-duanya dong Kak, self reward iya, buat kerja iya dong pastinya. Mobil kan sekarang bagus-bagus, fiturnya juga canggih-canggih. Jadi pengen beli mobil aku tuh. Jadi menurut Kak Nadia gimana? Aku kan kurang ngerti nih, cara beli mobil tuh gimana Kak? Oke Pak Ruli, tadi kita udah nonton sebuah video pendek ya tentang 2 anak muda yang masih kantoran. Mereka pengen punya mobil, tapi tau lah biasa kan kalau karyawan awal-awal baru mulai, mungkin kita uangnya itu nggak sebanyak kalau kita udah nabung lama gitu ya. Nah, mungkin Mandiri Utama Finance ini bisa menjadi salah satu solusi nih buat kita yang memang mungkin nggak punya cash banyak-banyak tapi tetap pengen punya mobil, pengen ada keinginan ini itu. Nah, tapi ternyata teman-teman mungkin belum semuanya mengerti gitu apa sih perusahaan pembiayaan, apa sih perannya dan apakah ini bisa menjadi solusi kalau kita pengen butuh dana secepatnya gitu, butuh dana untuk keinginan kita, untuk modal usaha. Nah, sebenarnya perannya itu apa sih Pak perusahaan pembiayaan ini? Perusahaan pembiayaan ya. Iya. Sesuai namanya, perusahaan pembiayaan. Artinya perusahaan yang bidang usahanya itu membiayai sesuatu. Sesuatunya itu apa? Barang atau jasa dan atau jasa.
Nah, kemudian kalau misalnya kita anggaplah ya, karena perusahaan pembiayaan atau instansi jasa keuangan itu semuanya itu kan regulasinya OJK, sama juga dengan bank ya. Jadi sesuai dengan OJK itu perusahaan pembiayaan itu ada 4 jenis, yaitu satu pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, multiguna, dan kegiatan usaha lain yang diatur oleh OJK. Jadi tadi mungkin mudah-mudahan cukup jelas ya, perusahaan pembiayaan adalah yang memberikan solusi pembiayaan ya, di mana customer atau masyarakat membutuhkan pembiayaan tinggal menghubungi kita dengan mekanisme tertentu gitu. Wow, itu bisa menjadi salah satu solusi ya buat Betul. kita pengen butuh dana nih, bisa buat investasi, bisa buat modal kerja, multiguna, dan tentunya segala kegiatan yang disetujui oleh OJK. Ternyata banyak juga ya. Nah, kalau perusahaan pembiayaan otomotif nih, tadi kan Anin dan Nadia gitu pengennya beli mobil nih, berarti produknya itu apa aja tuh Pak? Produknya sesuai dengan otomotif ya, berarti kan mobil dan motor. Ya, mobil dan motor ya, beraneka mobil dan motor. Dan kalau misalnya kita ngomongin mobil dan motor juga, sebetulnya mobil dan motor tuh ada baru dan bekas. Nah, ini customer atau masyarakat bisa memilih tuh kebutuhan mobil, motor, kemudian dilihat juga baru atau bekas gitu. Nah, biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dan pilihan kayak gitu. Jadi kalau lebih spesifiknya ya, sebetulnya perusahaan pembiayaan otomotif itu adalah memberikan solusi kepada masyarakat yang membutuhkan mobil dan motor, tetapi nggak bisa dibeli secara tunai. Biasanya kita memberikan solusi, ya udah lewat angsuran saja. Nah, kita bekerja sama dengan dealer itu untuk kendaraan baru ya, kemudian dengan showroom itu adalah kendaraan bekas, baik mobil dan motor. Kita akan bayarin dulu ke dealer dan showroomnya, customernya nyicilnya ke kita. Itulah fungsi dari perusahaan pembiayaan. Oh, berarti kita bisa nyicilnya justru ke Mandiri Utama Finance Iya, gitu ya. betul. Berarti sebelum ada ini nih, mungkin kan sebenarnya kalau kita mau cari funding kan banyak tuh Pak opsinya. Apalagi di Iya, zaman sekarang ya, benar. ada P2P lending, ada crowdfunding. Banyak Terus banget. bisa juga mungkin yang tradisional adalah kredit perbankan gitu ya. Betul, Nah, betul. bedanya apa sih dengan kita mengambil kredit perbankan sama dengan perusahaan pembiayaan seperti ini? Yang pasti dalam sejarahnya itu selalu saya mau nyicil ke bank atau nyicil ke perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan itu ya spesifik untuk kebutuhan tertentu yang biasanya sudah ditentukan, mobil atau motor itu ya otomotif ya gitu. Bedanya dengan perbankan apa? Kita sudah pasti syaratnya itu lebih mudah. Karena mungkin pikirannya gini, biasanya kan kalau customer yang butuh kendaraan atau mobil dan motor itu, ya udah saya pengen cash and carry. Yang nggak punya cash gimana? Saya pengen mudah juga. Ya udah hubungi kita gitu. Kemudian yang kedua ya, pasti prosedur pembiayaan kalau misalnya dilalui dengan benar, pasti mobil dan motornya pun akan dengan cepat langsung dipakai, ambil atau mungkin dealer dan showroomnya langsung mengantar ya ke customernya, dan mobil dan motornya bisa langsung dipakai, nggak usah ribet dengan urusan lain-lain kan gitu. Cukup perusahaan pembiayaan yang ngurus. Nah, kemudian yang ketiga, angsuran ya, secara nominal kalau saya dibandingkan dengan perbankan, karena perusahaan pembiayaan itu sebetulnya kita mungkin bisa sebut single line business ya. Artinya kita punya financing ya dari kreditur ya, kita punya sejumlah modal, sejumlah dana. Nah, kita itu akan coba salurkan lewat customernya itu mengangsur. Jadi mungkin sangat spesifik, beda dengan perbankan. Kalau lini bisnis perbankan kan banyak. Kalau perusahaan pembiayaan ya udah, pokoknya kita punya dana, boleh siapa yang butuh, kita yang akan memberikan solusi dan customer hanya mencicil ke kita. Jadi pasti sangat simpel. Jadi lebih cepat juga. Lebih cepat dan simpel. Sama resikonya kan karena memang khusus perusahaan pembiayaan begitu ya, pasti Betul, sudah betul. lebih diperhitungkan Benar, gitu ya. benar, Nah, kalau benar. untuk saat ini nih, ini pribadi juga nih Pak, aku lagi mikir nih pengen nyicil mobil gitu. Nah, gimana sih cara mulainya gitu? Apa kita nyari mobil dulu yang kita suka atau kita langsung cari perusahaan pembiayaan atau gimana tuh Pak? Kalau sekarang itu gini, kalau mungkin zaman dulu, mungkin kita lihat dulu zaman dulu. Kalau namanya beli mobil atau motor, pasti datang ke dealer atau showroom, ya. Nah, pada saat datang ke dealer atau showroom itu langsung, saya belinya, saya nggak mau cash, saya nggak punya cash, atau bahkan
saya punya cash, tapi saya lebih baik cash saya dipakai buat urusan lain, dan untuk beli mobil dan motornya itu saya angsur aja. Kenapa? Bunganya ringan. Itu zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang, bahkan si customer itu bisa langsung datang ke cabang perusahaan pembiayaan. Nah, bahkan ada yang lebih luar biasa lagi, karena kita juga mungkin didorong dengan pandemi ya. Bukan hanya ke cabang perusahaan pembiayaan, bahkan perusahaan pembiayaan pun sudah juga punya websitenya atau bahkan startup atau aplikasi ya yang bisa dijangkau oleh customer hanya dengan lewat handphone. Wow, canggih banget ya. Jadi Iya. jadi kebanyakan mungkin saat ini nasabahnya anak muda atau gimana tuh Pak? Kalau saya melihat ya, perusahaan pembiayaan itu sebetulnya dijangkau oleh semua level masyarakat. Seluruh level masyarakat. Semua level masyarakat. Dan kalau misalnya ngomongin lagi misalnya segmennya, sebetulnya middle low ya, kalau misalnya anggaplah segmen masyarakat mungkin menengah ke bawah, mereka itu pasti akan lebih nyaman berhubungan dengan perusahaan pembiayaan. Karena tadi yang saya bilang, syaratnya mudah, bunganya pun ringan. Oke Pak, canggih banget ternyata, dan ini lebih aksesibel juga ya Benar, buat anak-anak benar, muda, karena benar. kan semudah dengan menggerakkan jari gitu ya sekarang Betul, zaman sekarang. betul. Oke, nah sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada pertanyaan dari netizen nih, dari tadi yang udah nontonin kita. Nah, ini dia, dari Dunia Kitoy Untari. Saya baru tahu kalau ternyata bisa dilakukan percepatan pelunasan dengan yang di perjanjian. Syaratnya apa untuk pelunasan bisa dipercepat? Kemudian beda bunganya berapa persen untuk pelunasan? Nah, ini boleh dijelaskan Pak, seperti apa Nah. kalau misalnya kita punya uang lebih dan pengen lebih cepat melunasinnya gitu? Percepatan pelunasan itu bisa ya, misalnya gini, saya cerita dari awal dulu. Misalnya customer mau membeli mobil dan motor melalui perusahaan pembiayaan, mereka akan menentukan tenornya berapa lama. Biasanya ya, secara rata-rata itu 3 tahun. Rata-rata mau beli mobil, motor biasanya 3 tahun. Itu yang fixed paling rate? banyak. Ya. Fixed rate. Fixed rate. Nah, fixed rate. Kemudian di perjalanan, saya walaupun ngangsurnya dengan ringan atau misalnya bunganya juga ringan, saya udah punya uang nih, saya udah malas nyicil lagi. Mumpung ada uang daripada uangnya kepake yang lain. Itu bisa melakukan pelunasan dipercepat. Nah, cuman konsekuensinya, karena apa? Kita sama juga dengan bank. Yang kita pinjamkan itu, yang nanti customer itu bayar secara angsuran, kita punya biaya juga kepada krediturnya. Kreditur kita juga sama, bank ya, atau bahkan kita juga bisa issue bonds. Kita harus bayar. Karena itu isu bayar, berarti ada gapping antara bunga yang harus kita bayar yang sudah diperjanjikan sebelumnya dengan yang ternyata pelunasan dipercepat, karena itu cut off kan, cutting di selama tenor, memang biasanya akan muncul denda pelunasan dipercepat. Sayang gitu. juga ya. Jadi kalau untuk saran lebih baik ya ikutin aja ya. Menurut sama saya sih lanjutkan saja. Toh kalau misalnya kita anggaplah sebagai pengusaha atau mungkin adik-adik Gen Z ya, kayaknya udah lebih pintar daripada kita. Cash yang tadinya dipegang ya mungkin daripada untuk melunasi untuk yang tadi ya kendaraan bermotor yang mungkin sudah kita cicil dari awal, pakai aja cashnya buat usaha lain. Atau misalnya contoh ya, saya bikin usaha jualan online. Atau misalnya bahkan mungkin ada perbankan juga yang mungkin menawarkan investasi mutual fund, itu pakai aja buat itu. Nanti mungkin siapa tahu malah bunganya atau returnnya dipakai buat nyicil mobil. Iya, jadi mendingan cashnya yang kita punya itu dipakai buat sesuatu yang produktif lagi Benar, gitu daripada ya. bayar rendah ngapain? Iya, Gitu. apalagi mobil juga kan depresiasi ya Pak. Itu dia. Yang depresiasi itu kita cicil. Itu Iya, justru lebih iya. aman kan gitu. Oke, mantap. Kalau gitu itu bisa menjadi saran saya ini. Tapi berarti si sayanya juga yang mau nyicil gitu harus bener-bener ngitung banget ya Pak. Itu Kayak- memang kalau kita ya istilahnya gini ya, kita tuh mau namanya uang yang kita miliki dari hasil kerja, dari hasil usaha, itu menjadi sesuatu yang mungkin melebihi angka inflasi. Sesuai dengan itu namanya apa? Pengertian dari investasi itu, return atau bunganya harus lebih daripada inflasi. Memang kita harus pinter ngitung. Ada tipsnya nggak Pak atau rumus kasarnya? Misalnya nih kasar aja, penghasilan 10 juta. Kemudian nyicilnya tuh berapa sih yang supaya aman gitu? Amannya kan biasanya kan ada DSR-nya. DSR itu debt service ratio ya.
si perusahaan pembiayaan atau bahkan banknya, saya rasa sih sama perhitungannya itu biasa akan ada kisaran di 40% maksimal. Jadi artinya itu sudah menghitung biaya hidup dan hutang lain-lain. Jadi biasanya customer yang mungkin ya kita setujuin itu adalah yang memiliki DSR minimal 40%. Gitu. Berarti sama kayak yang tadi video pendek yang kita nonton gitu ya, Pak, kan tadi ada Anin dan Nadia itu mereka mau nyicil mobil, katanya sih untuk self reward ya gitu. Berarti mereka harus lebih memperhitungkan lagi begitu ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari netizen yang nonton live kita. Tapi sebelumnya ada pertanyaan dari saya nih Pak terkait dengan biaya. Apakah ada biaya-biaya saat pengajuan dan biaya selama pembayaran angsuran tersebut? Nah, ini relate juga sih sama pertanyaan tadi yang kita lihat. Apa yang dimaksud dengan biaya fidusia ya? Biaya fidusia itu sebetulnya pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan ya. Kenapa? Karena sebetulnya tadi kan kita memberikan solusi cicilan kepada customer, tetapi bendanya itu sebetulnya kita yang bayarkan dulu ke dealer atau showroomnya. Nah, karena itu selama tenor itu si bendanya adalah milik kita, berarti ada biaya pengalihan hak yang tadi adalah namanya fidusia. Bebannya atas nama siapa? Atas nama customer. Atas beban customer maksudnya. Kemudian mungkin kalau misalnya tadi mungkin dari Mercy nanya biaya lagi ya. Selain biaya fidusia itu biasanya ada biaya administrasi, ya, biaya provisi, ya. Kemudian juga yang pasti ada biaya angsuran kendaraan. Angsuran itu biasanya sudah memperhitungkan bunganya berapa. Gitu. Jadi itu mungkin biaya-biaya yang akan keluar pada saat customer memilih untuk nyicil di perusahaan pembiayaan. Nah, ini tadi pertanyaan nih, apa yang dimaksud dengan biaya fidusia dan sudah terjawab? Iya, mudah-mudahan sudah terjawab ya. Oleh Pak Ruli ya. Pak Sigit ya. Iya, jadi memang benar-benar harus diperhitungkan banget ya, termasuk juga nih biaya-biaya tersebut yang tadi Bapak sebutkan gitu ya. Jadi supaya nggak mandek gitu di tengah-tengah ya kan, karena sayang banget kan kalau misalnya kita udah nyicil sekian lama tiba-tiba mandek itu. Ngomong-ngomong nih Pak soal itu, resikonya apa sih? Resikonya sebetulnya gini, resiko buat customer ya, buat masyarakat Gen Z juga memang apapun yang kita memiliki atau apa yang kita pilih itu selalu harus tahu syarat dan ketentuannya. Kenapa? Di saat misalnya syarat dan ketentuan itu tidak diketahui, mungkin bisa salah memilih, gitu kan? Mungkin dari mulai misalnya salah memilih produk pembiayaan, ya, kemudian salah memilih batas waktu, kemudian juga mungkin salah memperhitungkan berapa angsuran atau bahkan DP atau angsuran di awal, berapa yang harus saya keluarkan di awal, biasanya lebih besar dibandingkan angsurannya, karena itu sudah mengcover tadi biaya administrasi, biaya provisi, ya, kemudian juga biaya tadi fidusia. Fidusia. Gitu. Wow, berarti cukup mendetail ya. Ini jadi aku ikut belajar banyak nih Pak sebenarnya lewat ini, karena ini akan bantu nanti decision making ke depannya harus benar-benar diperhitungkan. Kalau aku sih kalau ngitung ya senangnya tuh pakai Excel, terus kita hitung nih dijabarin semuanya lebih baik, pengeluarannya berapa, per bulan berapa. Itu termasuk entertainment juga ya. Betul. Berarti kapan sih Pak ketika kita mau beli kendaraan itu bagus buat kita? Misalnya itu haruskah itu menjadi aset yang produktif? Atau seperti tadi, Anin dan Nadia maunya buat self reward aja supaya lebih gampang nih commute kemana-mana. Apa sih tips-tipsnya Pak untuk tahu apakah menyicil kendaraan itu tepat buat kita saat ini? Kalau menyicil kendaraan itu kan sebetulnya ini solusinya, solusi mencicil. Karena saya mungkin nggak punya cash atau punya cash tapi lebih baik cash saya manfaatkan untuk usaha, misalnya gitu. Nah, tentu saja kembali kepada kebutuhannya dulu. Apakah kita memang sudah butuh mobil? Apakah kita sudah butuh motor? Kan gitu. Ya, mungkin pilih dulu. Saat ini mungkin saya motor dulu nih. Kenapa? Jalanan macet nih. Termasuk juga saya baru mampu angsuran untuk motor dulu, belum mobil. Karena pasti mobil kan tiket saya mungkin sekitar 200 jutaan. Tapi kalau motor kan dari mulai belasan juta lah ya, belasan juta. Nah itu perhitungan dulu, mana kita butuh dulu saat ini sesuai dengan pendapatan kita, motor atau mobil. Kemudian kedua,
Kedua itu tadi kan Mercy cerita ya, ngitung-ngitung dulu, ngitung-ngitung. Pak, sebetulnya saya juga pengennya butuhnya mobil, ya. Hitung-hitung di saat itu penghasilannya berapa, kita punya utang yang lainnya nggak gitu. Kalau misalnya, Pak, dari gaji sih cukup untuk nyicil mobil, tapi hati-hati karena ada angsuran yang lain juga, misalnya contoh angsuran rumah dan lain-lain. Itu namanya masuk ke dalam financial planning. Jadi dari awal tuh kita rencanakan. Kenapa? Karena kita nggak mau di perjalanan ada apa-apa. Karena buat pesan juga buat Gen Z ya, sebetulnya ada istilahnya di kita itu kita gaungkan, dan ini sebetulnya edukasi juga dari regulator ya, yaitu apa? Jaga nama. Jangan sampai Gen Z itu di awal karena salah perhitungan ikut pinjaman online, P2P lending dan lain-lain, ikut juga nyicil ke bank, ikut nyicil ke perusahaan pembiayaan. Di perjalanan, waduh saya susah nih bayarnya karena lebih besar pasak daripada tiang, atau mungkin di awal mampu untuk bayar itu, cuman karena gaya hidupnya mengikuti banyak kafe yang bagus-bagus, makannya enak-enak, akhirnya angsurannya kepake buat itu. Wah, di perjalanan saya nggak bisa bayar, resikonya tinggi. Kalau ke perusahaan pembiayaan ya, contoh mobil dan motor, kalau misalnya udah berapa bulan nggak bayar, mungkin bisa juga nanti mobil dan motornya dilelang tuh, ditarik sama perusahaan pembiayaan untuk dijual. Karena apa? Perusahaan pembiayaan itu sudah menalangi dulu untuk membayar ke dealer sama showroomnya. Wah, sayang banget sih kalau sampai kayak gitu ya. Bener-bener harus dipikirin juga nih. Kitanya juga harus bijak. Apakah memang ini untuk saat ini adalah keputusan yang tepat untuk menyicil sesuatu gitu ya. Oke. Kalau gitu saya pikir lagi. Oke Pak Ruli, tadi kita udah membahas ya dengan jelas mengenai resikonya seperti apa, biaya seperti apa. Tapi sebagai konsumen nih, selain memiliki kewajiban bayar angsuran, tentunya ada dong hak-hak yang diperoleh ketika memang memutuskan untuk mengajukan pembiayaan kendaraan. Benar. Apa aja sih itu Pak hak-haknya untuk Satu, kita sebagai konsumen? Minta ke perusahaan pembiayaan manapun ya, pada saat sudah memilih yang dipilih perusahaan pembiayaan dan barangnya, mobil atau motornya, minta informasi yang lengkap dan akurat sebagai hak dan kewajiban konsumen. Nah, minta ke mereka, karena mereka juga punya kewajiban untuk menjelaskan secara detail kepada konsumen. Kemudian kedua, ya, tadi kan kita udah sampaikan juga rincian biaya, ya, biaya dan sanksi bahkan denda yang bisa timbul, ya, berhubungan dengan produk pembiayaan. Minta, karena mungkin masing-masing perusahaan pembiayaan itu beda-beda kan gitu. Yang tadi mungkin udah gambarannya ya. Admin udah pasti ada, tapi tanyain di perusahaan pembiayaan itu memberikan admin berapa. Kemudian provisi yang tadi, minta berapa persen provisinya. Kemudian ketiga, yang tadi apa? Biaya fidusia, tanyain juga. Karena ini akan mungkin jadi apa? Jadi masuk dalam perhitungan awal. Nah itu ya, jadi satu haknya. Kemudian yang ini nomor 2 tadi. Kemudian ketiga, memiliki kesempatan untuk memilih paket produk sesuai kemampuan. Nah, kebetulan contoh perusahaan kita tuh sebetulnya juga punya produk buat milenial. Nah, biasa produk milenial tuh biasanya apa? Kita berikan DP yang murah ditambah apa? Tenornya bahkan bisa melebihi yang normal. Berapa tuh Pak? Sampai berapa tahun? Produk milenial kita pada saat promosi kita berikan sampai tenor 7 tahun. 7 tahun. Nah, kalau makin lama kan berarti kan nyicilnya lebih murah gitu. Nah itu tuh tanyakan ke perusahaan pembiayanya, ada nggak produk seperti itu? Banding-banding. Sebagai konsumen saat ini tuh sudah memiliki privilege untuk memilih perusahaan pembiayaan yang paling oke. Gitu. Tapi ingat tenor panjang, lebih baik kita pikirin dulu tuh ya. Pikirin jangan juga. Ya. Kalau lama-lama nyicilnya berat juga, karena kita mungkin ada kebutuhan yang lain juga kan gitu. Atau sama kayak tadi, jangan dilunasin tengah-tengah. Lebih baik kan, karena memang lebih baik ikutin sama agreement dari awalnya. Terus ada satu hal lagi, hak buat konsumen nih. Perlindungan terhadap kerahasiaan data dan informasi pribadi konsumen. Jadi pada saat mengajukan perusahaan pembiayaan ya atau bank itu sebetulnya juga punya kewajiban untuk melindungi datanya, karena kita memang diatur oleh OJK dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Gitu. Wow, nah ini penting banget nih, khususnya di zaman sekarang kan modus-modus scam itu banyak banget ya Pak ya. Benar. Kayak ini mungkin saya cerita sedikit lah, teman saya barusan kena scam dari uang digital nih sebenarnya, uang digital. Kemudian ada orang oknum lah ya, oknum ingin
mengambil alih akunnya ini. Nah, Betul. hanya perlu nomor HP sama nama kan. Iya. Nah, itu mereka bisa berpura-pura dari pihak lain lalu bilang kalau oh butuh verifikasi nomornya. Nah, itu berarti bahaya banget tuh. Hanya dengan nomor telepon dan nama aja. Berarti di sini dijamin aman ya. Harus jamin aman. Dan perusahaan pembiayaan itu kan sebetulnya kan banyak ya, sebetulnya bukan hanya perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan itu ada yang online juga ya, sekarang banyak startup juga. Konsumen harus bisa memastikan bahwa perusahaan pembiayaan itu adalah yang sudah diakui oleh OJK gitu, sebagai regulatornya. Oke Pak. Tadi kita udah ngebahas lumayan banyak nih resikonya apa, kemudian biaya-biaya tambahannya itu seperti apa. Nah mungkin bolehkah kita rangkum sekali lagi nih, kewajibannya apa aja? Apakah cukup dengan bayar angsuran aja? Karena tadi kan ada biaya-biaya lainnya nih. Oke, jadi kewajiban buat konsumen ya. Konsumen itu sekali lagi wajib paham dengan barang dan jasa yang akan dibiayai ya. Kalau misalnya otomotif ya pasti otomotif, mobil atau motor itu wajib seperti apa produknya gitu. Wajib paham. Kemudian yang tadi ngitung kebutuhannya bener nggak saat ini memang butuh itu. Kemudian cocokin lagi cicilannya bener nggak sesuai dengan kemampuan. Nah, kemudian kedua, ketika oke, saya mau mengajukan, tentunya harus punya komitmen untuk membayar angsuran gitu. Kenapa? Karena kita itu bukan kita. Kalau kita udah bukan generasi Z lagi ya. Kalau generasi Z itu masih panjang. Pada saat mereka sudah masuk ke masyarakat ya, kemudian juga mereka sudah kerja, bahkan mereka juga ada usaha. Kita tahu namanya SLIK, Sistem Informasi Debitur ya, gitu, yang dikelola oleh Bank Indonesia. Itu penting banget. Selama namanya baik, belum pernah masuk ke dalam debitur macet, itu sebetulnya makin mudah dia untuk mendapatkan akses pendanaan di saat dia butuh kredit atau bahkan kredit modal kerja pada saat dia bikin usaha. Sekalinya jelek, udah nggak ada percaya lagi tuh, perusahaan pembiayaan nggak percaya, terus bank pun nggak akan percaya. Itu yang kedua. Ya. Kemudian udah pasti pada saat pengajuan itu dokumen-dokumen itu wajib diberikan kepada perusahaan pembiayaan. Dokumennya misalnya contoh KTP, ya, kartu keluarga dan lain-lain lah. Biasanya perusahaan pembiayaan hampir sama, relatif sama untuk data dokumen yang dibutuhkan. Kemudian informasinya juga akurat, jangan informasi ngada-ngada. Kenapa? Setidaknya dengan kejujuran informasi, kemudian informasinya akurat, membantu kita juga memanage diri sendiri. Jangan sampai yang tadi, karena memberikan informasi yang nggak akurat, akhirnya ternyata angsurannya nggak cocok, istilahnya tidak sesuai dengan pendapatannya dia. Suatu saat punya masalah lagi. Yang rugi siapa? Yang rugi konsumennya. Kenapa? Di blacklist. Karena masuk ke dalam SLIK yang jelek kan gitu. Nah iya, kalau udah kayak gitu mah susah ya kemana-mana. Betul. Sayang banget loh, apalagi Gen Z ini masih pada muda-muda ya. Berarti ada yang satu lagi yang penting. Apa tuh Pak? Dipelihara barangnya, mobil dan motornya. Kenapa? Karena mobil dan motor selama tenor itu masih dimiliki oleh perusahaan pembiayaan. Satu ya. Kemudian kedua, yang tadi kita pengen namanya mobil dan motor yang dicicil itu, kalau misalnya suatu saat saya udah bosan, misalnya konsumen udah bosan, dijual harganya masih bagus. Wah, bener banget nih. Jadi dapat tips investasi juga nih dari Pak Ruli ya. Oke Pak, selanjutnya bagaimana mengakses produk pembiayaan tersebut? Karena ada pertanyaan nih dari netizen juga. Kita lihat di depan ada pertanyaan dari netizen yang dari tadi udah nontonin kita. Nah, dari Sega Family, Uma Zainab. Apakah pembayaran cicilan bisa dilakukan selain di kantor MUF? Udah pasti bisa ya. Kenapa? Pembayaran cicilan itu sekarang tuh contoh ya, ada Indomart, Alfa dan lain-lain, di ATM Bank Mandiri, ATM BSI ya. Semua tuh bisa melakukan pembayaran cicilan selain di kantor cabang. Masa iya untuk bayar cicilan, saya datang ke kantor cabang, hari gini macet kan gitu. Semua bisa dilakukan, apalagi kan udah punya mobile banking ya, bayar aja lewat situ kan. Wow, accessible banget. Berarti semudah itu ya. Benar. Asal punya internet atau ke Indomaret terdekat iya. Kita bisa bayar juga. Apalagi kalau misalnya kita Mandiri Utama Finance kan sebenarnya masuk Mandiri Group kan. Jadi kita kan kerjasama dengan Bank Mandirinya sendiri, kemudian dengan Bank Syariah Indonesia. Jadi seluruh cabang Bank Mandiri dan seluruh cabang BSI juga bisa sebagai akses untuk membayar cicilan.
Nah, Pak, misalnya nih kalau kita lagi tengah-tengah mencicil, terus ada permasalahannya mungkin lah karena satu dan lain hal, kayak yang tadi dibahas, misalnya datanya kurang lengkap atau ada yang ya ada yang beda dari yang kita harusnya tunjukkan. Harusnya kan jujur-jujur aja nih Pak kayak tadi, supaya Iya. semuanya sesuai dan lebih bijak lagi ya. Nah, misalnya ada permasalahan sebagai konsumen, itu kita bisa komplainnya atau ada tempat pengaduannya kemana tuh Pak? Itu adalah sebagai hak konsumen. Udah pasti kalau perusahaan pembiayaan yang memang sudah bonafit, yang sudah diakui oleh OJK, pasti mereka juga sudah punya kantor cabang, ya. Kemudian juga call center, website, bahkan sosial medianya itu lengkap. Nah, itu bisa dilakukan secara lisan atau tertulis. Ke kantor cabangnya biasanya lebih resmi kan gitu. Nah, jangan lupa pengaduan ini harus didukung dengan dokumen yang sesuai. Mana misalnya komplain mengenai apa-apa, kok beda nih, nah, sampaikan ke kita. Dan ini memang pada saat menyampaikan pengaduan disertai dengan dokumen pendukung ini, pasti si kantor cabang kita sudah bisa memberikan apa? Tanda terimanya. Oke, pengaduan diterima, ada tanda terimanya. Dan pengaduan ini akan diselesaikan dengan SLE, itu 5 hari kerja. Maksimal. Tapi kalau bisa mah jangan sampai ke tahap ini ya. Iya. Balik lagi ke tadi, tips-tipsnya itu adalah untuk lebih bijak lagi. Benar. Apakah kita benar-benar butuh nih kendaraan pada saat ini, dan apakah kita penghasilannya cukup ya. Jangan sampai kita banyak pos-pos pengeluaran lainnya tanpa kita tahu. Betul. Dan dana darurat harus tetap siap lah ya. Benar. Berapa kali gaji dana darurat? Berapa tuh Pak? Kok saya Kalau- jadi ditanyain di Kalau sini? aturannya financial planning itu 6 kali. 6 kali. Kita langsung berpikir ya. Besar Udah juga ada 6 ya. kali belum gitu, 6 Iya. kali biaya hidup. Ya udah mulai belajar lah. Iya, jadi mengatur keuangannya. dan ini mungkin jadi PR para Gen Z juga ya, sebelum mau ada pengeluaran besar-besaran nih kayak gimana, coba nabung dulu lah. 6 kali apa tadi rumusnya? 6 kali Rumus kehidupan kan. rumus kehidupan. Financial planning itu mengatur kalau bisa kita punya dana darurat itu 6 kali biaya hidup. 6 kali biaya hidup bulanan. 6 kali biaya hidup bulanan. Bulan. Oke, akan saya catat sebelum nanti saya mau nyicil kendaraan juga nih Pak. Itu Karena tadi dia. kan udah dapat banyak banget nih nasihat-nasihat dari Pak Ruli ya, lebih bijak seperti apa. Oke. Pak, kita kan udah belajar banyak banget nih hari ini, dan aku juga udah dapat sesuatu pastinya ya, dan ini akan sangat amat menjadi pelajaran hidup juga ya Pak untuk kedepannya. Ada nggak Pak tips-tips untuk Gen Z atau kata-kata terakhir untuk kita gitu, bukan saya lagi ya, untuk para Gen Z supaya lebih bijak lagi nih, atau ada pesan-pesan terakhir Pak? Pesan-pesan terakhir mau kemana aja gitu. Jadi pesannya buat Gen Z ya. Gen Z itu sebetulnya Gen Z itu adalah andalan bangsa, penerus bangsa gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Terus berkarya, berprestasi ya untuk Indonesia, dan tentu saja ini akan menjadi penopang ekonomi Indonesia juga. Nah, caranya bagaimana menopang ekonomi Indonesia? Yang tadi, berkaryanya dengan sepenuh hati dan sepenuh tenaga. Jadi sesuatu istilahnya di Indonesia ya. Kemudian mulai belajar jadi sesuatu itu tentu saja kan semuanya ujung-ujungnya uang ya, selain karya gitu. Uang itu ya harus pintar memanage. Ya, memanage. Nah, kemudian banyak tuh perusahaan pembiayaan ya, kemudian bank. Jadikan perusahaan pembiayaan dan bank itu sebagai partner untuk memanage keuangan, baik itu nabung maupun mencicil. Kenapa? Karena nyicil itu juga banyak program-program yang menarik. Kenapa? Karena perusahaan pembiayaan dan bank itu sebetulnya sebagai pendukung dari ekonomi bangsa juga. Kita memajukan perekonomian Indonesia. Jadi manfaatkan kita gitu, untuk berpartner, silakan. Iya. Pesannya itu. Apalagi kita, kalau di Indonesia pertumbuhan ekonominya itu kan sangat ditopang oleh konsumsi ya. Benar, Jadi lebih benar. bijaklah untuk mengkonsumsi itu tersebut Iya. juga ya. Salah satu konsumsinya adalah konsumsi beli mobil atau motor. Iya. Tapi juga memang juga kita juga memberikan pilihan untuk sektor produktif, di mana misalnya contoh mobil dan motornya tadi mungkin sesuai dengan video ya. Ada mobil dan motornya itu yang mau dimanfaatkan untuk usaha. Misalnya, saya mau beli pick up deh, itu boleh.
ke perusahaan pembiayaan, saya mau beli pick up nih untuk usaha saya. Itu adalah masuk sektor produktif juga buat kita. Gitu. Oh, wow. Sepanjang yang tadi dipastikan penghasilannya sesuai, komitmen untuk menyelesaikan sampai dengan tenor selesai. Oke deh Pak Ruli, terima kasih banyak atas kedatangannya. Terakhir Pak, closing statementnya. Closing statement, ya sukses buat Antv. Kemudian yang kedua, ya dukung kemajuan perekonomian Indonesia. Ya kita juga tahu 2023 ini luar biasa ya. Kami yakin bahwa pertumbuhan untuk ekonomi Indonesia itu di tahun ini itu signifikan dibandingkan tahun-tahun lalu ya. Gitu. Nah kemudian bagaimana peranan kita semua sebagai Gen Z ya, sebagai penerus bangsa adalah ya berkarya ya. Kita banyak UMKM yang mungkin bisa dilakukan ya. Kemudian juga kita juga melihat bahwa ini adalah saatnya startup itu menentukan bisa sukses atau enggaknya. Jadi pesan buat Gen Z yang mungkin yang sudah berkiprah di startup, pastikan startup itu benar-benar dikerjakan dengan baik dan profesional. Oke Pak, saya catat itu juga. Iya. Meskipun saya bukan Gen Z ya, tapi tetap itu bisa jadi pembelajaran Masih pastinya. muda juga. Iya, amin, jiwanya Iya. aja Pak, Bapak juga jiwanya muda kan. Amin. Oke deh Pak, kalau gitu makasih banyak udah datang ke Sama-sama. studio kita dan penjelasannya tadi banyak banget juga dan tips-tips khususnya buat para Gen Z. Di episode selanjutnya di podcast Juragan Keren akan bahas apa sih? Tentunya nggak jauh dari literasi keuangan. Jadi sampai jumpa Gan dan happy weekend. Ya, happy weekend semua.